pas dengan momen di depan bertepatan dengan hari besar yang internasional. Sementara merayakan ini, apa yang sementara ini dipikirkan ataupun yang akan nanti dilakukan oleh Padma Indonesia ini? Silakan Pak Gubernur. Ya, jadi kami dari Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia, ya, itu dalam kaitan 16 hari peringatan internasional anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, ya, kami akan melakukan beberapa aksi lobby dan advokasi. ya, Jadi kita tidak sekedar hanya berwacana, berwebinar, berseminar tentang Ibu dan anak. perempuan dan anak atau tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, tapi kita saat ini mendapatkan permohonan jeritan seorang ibu dan anak-anak kepada kami yang adalah warga negara asing, warga negara Panama yang bermasalah berhadapan hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini menjadi atensi khusus kami, yaitu pertama tadi terkait korban ibu dan anak di Jakarta, dan yang kedua terkait korban yang human trafficking yang Adelina Sow di Malaysia. Malaysia. Ada dua momentum penting terkait dengan perempuan dan anak. Oh, di dalam Negeri ini ada, tapi ini warga negara Panama, tapi ini juga adalah ya, itu dunia menyoroti. Begitupun warga negara Indonesia yang jadi korban human trafficking di Malaysia, yaitu adik almarhumah Adelina Sow. Artinya pas dengan momentum ini 16 hari itu mulai dari tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember. Dan kita mau lihat apa kewajiban negara untuk melindungi warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara dunia. Nah, ini karena ini wilayahnya di Indonesia, dan juga nanti bagaimana perlindungan dunia terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan ya. Baik fisik maupun psikis. Nah, kemarin sempat kita ikuti perkembangan dari berita-berita tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak itu. Salah satu yang disoroti ini kan soal Rosni. Ya, Rosni betul. Dan suaminya yang memperebutkan soal hak asuh, tetapi di situ juga kita pantau bahwa ternyata seorang ibu ini dia butuh perlindungan. Ya. Nah, dalam momentum ini apa yang kira-kira Padma akan bicarakan dengan kementerian ini kalau dalam kasus seperti itu? Ya, di negara Kesatuan Republik Indonesia itu negara mengamanatkan tentang yaitu ada sebuah kementerian namanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Kementerian PPA. Dan ini juga menjadi sorotan dan dukungan publik karena ini adalah ada warga negara asing yang sedang berhadapan hukum di Indonesia, dia mengalami kekerasan fisik dan psikis di Indonesia, maka diharapkan negara hadir. Jokowi dalam amanatnya di Nawacita 3 adalah negara harus hadir. Maka negara hadir ini tidak hanya melindungi warga negaranya, tapi melindungi warga negara dunia yang berada di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk dalam kasus yang sedang dihadapi oleh ibu dan yang menjadi korban dan anak-anaknya ini, Rosni, ya? Ibu Rosni ini sudah meminta bantuan kami dan juga untuk litigasinya kepada Ibu Haja Elsa Sarif, dan kami mendapatkan informasi bahwa Ibu Elsa juga sudah menyurati dan berkoordinasi dengan Ibu Menteri dan jajarannya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya. Dan kami karena ini juga mendapatkan permohonan resmi dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Indonesia, maka kami sangat berkepentingan karena ini pas menyongsong dan sudah berjalan 16 hari anti kekerasan internasional terhadap perempuan dan anak, maka ini menjadi atensi kami untuk melakukan apa? Pertama, aksi, lobby dan advokasi.
Nah, maka kita mendukung Bapak Ibu Menteri, dan ini kami sudah pelajari dan kami sudah lihat aksi konkret dari Profesor Seto, Kak Seto, Bapak Kak Seto sudah mendampingi LPAI, korban. LPAI ya. Nah, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia sudah mendampingi korban, dalam hal ini anak-anak, supaya anak-anak ini jadi subjek yang dilindungi. Orang tua itu jangan memperebutkan, tapi harus memperhatikan persoalan psikologis anak-anak ini. Jadi atensi kami juga akan mendukung ke arah situ. Maka kami pertama mendesak Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak supaya mengambil langkah konkret untuk berkoordinasi dengan LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Kak Seto, dan juga berkoordinasi juga dengan Ibu Elsa Sarif, dan Padma Indonesia akan mendukung karena kami juga mendapatkan surat untuk mendorong supaya Ibu Menteri harus proaktif bersama jajarannya untuk melindungi korban ini, Ibu Rasni ini, dan juga untuk anak-anaknya. Kita akan berkoordinasi di situ. Jangan membiarkan ini terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini akan membuat malu dunia. Kita jangan hanya berwacana dengan seminar, diskusi, seolah-olah kita melindungi perempuan dan anak, tapi ada di depan mata kita biarkan. Itu tidak boleh. Maka kami mengharapkan dan juga mendesak Ibu Menteri supaya segera hadir dan berkoordinasi baik dengan Padma Indonesia dan juga bagaimana juga dengan Ibu Elsa Sarif sebagai kuasa hukum dari ibu dan anak-anak ini. Itu jalur jadi baik jalur litigasi non litigasi kita harus berkoordinasi bersama, bersinergi bersama untuk mengedepankan perlindungan terhadap ibu dan anak-anak ini. Ya pas dengan momentum ini. Momentumnya pas 16 hari ini. Ya tentu saja kami akan melakukan tadi ke Ibu Menteri, nanti kita akan menyurati untuk minta bertemu, tapi segera kami minta nggak perlu surat dari kita. Ibu Menteri proaktif untuk berkoordinasi dengan Ibu Elsa Sarif maupun dengan Padma Indonesia, termasuk Kak Seto, untuk mengambil langkah-langkah seperti apa untuk menyelamatkan ibu dan anak-anak ini. Karena di wilayah NKRI jangan sampai membuat malu Indonesia di mata internasional. Ya. Nah Pak Gabriel, ini kan kasus Rosni ini kan menarik sekali karena kemarin kita tahu bahwa putusan sebelumnya itu hasilnya itu ada di Rosni, dan kemudian ternyata putusan terakhir yang kita dapat itu beralih ke suaminya. Nah oke lah, kalau itu jalurnya jalur litigasi lah. Tapi kalau kita lihat hari ini dalam perspektif teman-teman di media, jaringan media, melihat bahwa soal psikologi anak itu penting. Jadi begini, kita jangan mengedepankan kasus hukumnya, soal hak asuh dan sebagainya. Yang paling utama adalah bagaimana tumbuh kembangnya anak-anak korban ini. Dan menurut Kak Seto, ini harus ada kerelaan dari bapaknya sama ibunya untuk memperjuangkan bagaimana tumbuh kembangnya psikologis anak-anak ini supaya mereka merasa nyaman. Ya, termasuk sekolah ya. Jadi jangan sampai pemenuhan hak-hak mereka, yaitu untuk tumbuh kembang, rasa aman, dan juga untuk pendidikannya terhambat gara-gara bapak dan ibunya itu berseteru secara hukum. Lihat, subjeknya itu anak-anak. Anak-anaknya harus dilindungi. Maka Ibu Menteri harus hadir. Ya, betul. Harus hadir dan berkoordinasi dengan Kak Seto, dan kami siap untuk membantu Ibu Menteri. Dan Ibu Menteri kan tidak ikut mencampuri urusan hukumnya, tapi tumbuh kembang anaknya, rasa nyaman anak-anak ini yang harus menjadi subjek perjuangan kita. Apalagi ini berkaitan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Momentumnya ini kita rebut, termasuk melindungi ibu ini. Jangan sampai ibu ini juga didiskriminasi dan dizolimi di hukum Republik Indonesia. Malu kita. Jadi kami sangat menghargai putusan pengadilan negeri yang hak asuh itu dapat pada anak-anak. Karena sesuai dengan undang-undang kita dan undang-undang internasional, kalau anak di bawah umur, maka hak asuhnya pada ibu, kecuali ibunya gila. Ini kan tidak. Mereka akan rasa nyaman, dan ibu bapaknya itu bertanggung jawab untuk membantu tumbuh kembangnya dia. Jangan merampok hak-hak mereka. Nanti dampaknya kepada siapa? Kepada anak-anak.
Kalau sampai anak-anak ini terdampak pada persoalan psikologis dan masalah hukum ke depan, yang kita akan kejar dan tuntut adalah bapaknya ini yang terlalu ngotot untuk urusan ribut soal hukumnya, hak asuhnya, yang kita ketahui, kita patut duga kuat ada permainan di tingkat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Kita akan sorot itu khusus. Ada dugaannya mafia hukum di situ. Kita akan sorot khusus, tapi khusus untuk Ibu Menteri, mari kita dorong untuk Ibu Menteri hadir segera berkoordinasi dengan KPAI, yaitu Kak Seto dan kawan-kawan, untuk bersama dengan Padma Indonesia sama Ibu Elsa Sarwe untuk menyelamatkan masa depan anak-anak. Dan juga perlindungan ini hukum terhadap ibu korban. Ya. Jangan sampai ini dijauhkan, Pak Fren. Jangan sampai ini mereka dijauhkan, berdampak psikologis dan rasa aman pada anak-anak. Nah, kemarin juga teman-teman media kan buat kegiatan itu kan, jaringan media peduli anak itu kan juga menyoroti tentang soal bagaimana anak itu dia harus dilindungi dulu. Ya. Jadi soal hukum silakan, tapi kalau anak itu harus benar-benar mendapat perlakuan yang adil, nyaman, sehingga dia tidak misalnya ya berisiko ke hal-hal yang. Jadi nyambung, Bapak kan ada juga wartawan sahabat anak, dan ini akan nyambung supaya Presiden melalui Ibu Menteri yang diberikan tugas khusus yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mari kita dorong untuk perlindungan anak ini tidak hanya anak Indonesia, tapi anak dunia juga harus kita dorong untuk lindungi bersama-sama. Kalau tidak, percuma 16 hari anti kekerasan perempuan dan anak itu hanya sebuah wacana. Sebuah istilahnya fata morgana tanpa aksi nyata. Omong kosong belaka. Baik kita menyebut omong kosong memang tidak, tapi bagaimana ini jangan sampai sekedar pencitraan. Pencitraan seolah-olah kita melakukan ini ada di depan mata. Kan mari Ibu Menteri, kita minta minggu depan ini sudah turun bersama untuk lindungi ibu dan anak-anak ini. Pak Gabriel, sejauh ini bagaimana kok persoalan ini kan sebenarnya sudah lama. Menteri kok responnya lambat sekali. Jadi mungkin ini melalui Media Timur channel malam ini kita mendorong untuk menyentuh empati dari Ibu Menteri untuk hadir dan bukan atas nama ibu dan anak-anak korban kekerasan fisik maupun psikis ini, tapi hadir bersama-sama untuk melindungi ibu dan anak-anak yang sedang berhadapan hukum di Indonesia dan juga memalangi kekerasan fisik dan psikis di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita siap untuk mendorong dan mendukung Ibu Menteri. Mari hadir bersama-sama dengan anak ini. Jangan sampai terkesan ibunya jauh. Kalau tidak, percuma kita punya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tapi kok dia sangat jauh dengan para korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu saya yakin dan percaya setelah ini kita angkat ini, Ibu Menteri punya rasa empati untuk melindungi korban perempuan dan anak-anaknya ini. Ya, memang persoalan anak ini kan persoalan internasional dan dia mendapat sorotan dari mana-mana. Jadi kasihan sekali kalau misalnya Indonesia gagal melihat persoalan ini, kan tercoreng mata. Jadi begini, kalau dalam waktu minggu depan ini Ibu juga belum turun, kami kena rasa solidaritas kemanusiaan, kami akan melakukan aksi ke Istana Negara, ke Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo, dan juga ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Pak Presiden dan Ibu Menteri, tolonglah hadir, jangan sampai buat malu di mata internasional. Itu kami akan lakukan langkah itu. Kalau memang dalam 2-3 hari ke depan tuh Ibu Menteri belum turun, kami akan melakukan aksi solidaritas kemanusiaan ke Istana Negara dan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu yang pertama. Timingnya juga pas. Dan ini dalam kaitan kami lakukan ini dalam rangkaian peringatan 16 hari internasional anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terus yang kedua, kami akan melakukan aksi lobi dan advokasi ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang sampai saat ini juga mengendapkan perkara yang sedang diperjuangkan rasa keadilan oleh Ibu Rosni dan anak-anak. Selain itu juga
kami akan melakukan aksi, lobby dan advokasi ke Menteri Hukum dan HAM karena Dirjen Imigrasi ini juga terlalu jauh ikut campur, malah melakukan diskriminasi terhadap korban dan ibu dan anak. Mengapa dia terlalu ngotot untuk mau deportasi padahal jaminan itu ada pada bapaknya. Kalau perlu mereka tertibkan bapaknya. Dan kita akan minta Pak Menteri, empati rasa Pak Menteri. Kitabnya. Ya, kita minta empati Pak Menteri dan Pak Dirjen supaya yang menjamin itu bukan suaminya lagi. Yang menjamin itu adalah ibu dari Rosni, Ibu Rosni punya ibu kan warga negara Indonesia. Dialah yang menjamin. Kalau perlu ya kita menjamin. Ya. Karena ibu dan anaknya masih membutuhkan kasih sayang untuk memperjuangkan hak-haknya di Indonesia ini. Ya. Jadi jangan sampai mandi usir. Kan itu kita malu di mata internasional. Lagian memang sebenarnya bagaimanapun prosedur hukum, tetapi anak itu selalu harus jadi prioritas. Nah, jadi begini, jangan kita mengejar kepastian hukum, tapi ingat keadilan itu lebih luar biasa. Ya, keadilan. Nah, dan keadilan kita yang ingat, dimaksud ini termasuk keadilan untuk ini anak. keadilan dan pemenuhan hak-hak anak. Nah, iya. Kalau kita mengabaikan, nanti akan berdampak karma. Karmanya itu kepada siapa? Kalau Ibu Menteri tidak peduli, Ibu Menteri akan dapat karma. Kalau Kejati DKI tidak peduli, dia akan dapatkan karma. Pak Menteri dan Pak Dirjen Imigrasi tidak peduli, dia akan mendapatkan karma. Ya. Maka kita mengingatkan mereka, hati-hati. Kita hanya mengedepankan kepastian hukum yang sebenarnya dalam tanda petik kami diduga kuat ini rekayasa. Ada peradilan sesat di tingkat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Kepastian hukum belum tentu memenuhi rasa keadilan. Dan ini kita akan juga laporkan dan aksi ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait kalau ada permainan di di tingkat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Terus kalau Kejati juga ikut bermain, kita akan dorong Jaksa Agung dan Komisi Kejaksaan untuk mengawas dan memeriksa. Bisa periksa itu. Begitupun juga di Kementerian Hukum dan HAM dan Dirjen Imigrasi. Dan ingat, Padma Indonesia sudah berkolaborasi juga dengan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia. Nanti pada tanggal 9 Desember kita juga melakukan aksi lobby dan advokasi ke KPK RI untuk juga melakukan audit investigasi terhadap praktek-praktek hukum yang tidak adil terhadap kasus Ibu Rosni ini. Kita akan dorong itu. Coba periksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung. Jangan sampai ada gratifikasi di situ. Begitupun juga kalau Kejati juga tidak melakukan ini, jangan-jangan diduga kuat ada gratifikasi. Bisa jadi ya. Dan kalau Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak tidak peduli, kita juga pertanyakan, Ibu bagaimana ini? Bisa menduga juga. Jadi Ibu harus segera hadir dong untuk menyelamatkan ini. Selain itu juga yang di Malaysia kita akan lakukan juga korban human trafficking akan kita juga lakukan aksi ke Kedutaan Besar Malaysia dan juga untuk Adelina Sawat dan juga ke Istana Negara supaya mempertanyakan kehadiran negara untuk rasa keadilan bagi Adelina Sawat. Ya nanti tanggal 9 Desember itu akan putus pelakunya. Kalau pelakunya bebas di Malaysia, kita akan kejar Malaysia. Kalau perlu boikot Malaysia karena dia tidak menghargai perempuan dan anak. Dalam kaitan 16 hari peringatan internasional terhadap kekerasan dan perempuan dan terhadap anak. Bu Rosni itu sempat ada video yang dia meminta perlindungan hukum, dia meminta bantuan kepada Pak Presiden Jokowi itu. Ada itu. Ya, jadi kalau memang itu ada, nanti Padma Indonesia akan mendorong. Ini juga harus segera juga negara hadir. Dalam hal ini Presiden harus hadir melalui Ibu Menteri. Termasuk Ibu Pak Menteri Hukum dan HAM. Pak Yasona saya kira orangnya juga care, peduli. Supaya Dirjen Imigrasi tolonglah kedepankan anak-anak ini. Bukan soal ibunya, tapi kedepankan anak-anak ini supaya tumbuh kembangnya bagus. Dan kita dalam kaitan hari peringatan internasional 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, Indonesia sudah menunjukkan sebuah prestasi yang luar biasa untuk melindungi warga di dunia.
yang melalui Ibu Rosni ini. Dia warga negara Panama, tapi dia berada di wilayah hukum Republik Indonesia. Tapi dengar-dengar juga dia mau jadi warga negara Indonesia kan? Kalau memang itu kan kita dukung. Ibunya juga warga negara Dan Indonesia. itu kita sangat mendukung. Kalau memang dia sudah jadi warga negara Indonesia, kita mendukung Dalam proses, untuk maksudnya dalam proses itu. Kalau perlu Pak Menteri juga mendukung Ya, untuk menjadi warga negara kita. ya, lebih bagus lagi mana? Ya. Oke, Pak Gabriel, ini closing statement apa yang mau dibuat ini ke depan besok ini? Jadi begini, nanti tanggal 2 Desember kita akan melakukan aksi lobby dan advokasi ke Kejati DKI dan juga Kementerian Hukum dan HAM. Kalau ini bukan tidak peduli, Kementerian apa? Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Imigrasi. Kalau memang ini tidak ada responsif, maka kita akan melakukan tekanan ke Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan. Setelah itu kita melakukan aksi lobby dan advokasi ke Komisi Yudisial, Banwas MA dan Mahkamah Agung. Dan yang paling penting untuk hari Senin, Selasa dan Rabu, Ibu Menteri Harus ada ya. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak segera berkoordinasi dengan kami, dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Kak Seto, dan juga nanti juga Ibu Elsa Sarif. Mari kita cari jalan keluar untuk melindungi ibu dan anak yang menjadi korban kekerasan dan berhadapan hukum di Indonesia. Termasuk Pak Amir Samsudin juga pengacara di sebelah. Supaya kami juga menyentuh nurani kemanusiaan Pak Amir Samsudin sebagai pengacara dari Lawang suaminya ini, supaya mengedepankan masa depan anak-anak. Ya, baik Pak Gabriel, terima kasih banyak sudah bisa diskusi. Ada yang poin-poin lagi yang mau disampaikan? Poin kami yang terakhir adalah untuk kita semua, if you want peace, work for justice. Kalau kita ingin damai, bekerjalah untuk keadilan.